Puji Tuhan, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang akan membawa kita terus menjadi pribadi-pribadi yang bangkit, bergerak, dan hidup kita bisa berdampak. Hari ini kita akan belajar satu tema duri dalam daging. Kalau Bapak Ibu pernah terkena duri dan duri itu menempel di daging, kita pasti sangat sakit. Ya, saya pernah mengalami ada duri yang tertinggal di dalam kaki saya selama beberapa waktu. Itu sangat sakit dan mengganggu aktivitas saya. Dan itu seringkali juga kita dapat belajar ya dalam hidup. Ada hal-hal yang jadi sesuatu yang membuat kita bisa tidak nyaman. Nah, 2 Korintus pasal 12 juga menuliskan ya Rasul Paulus, rasul yang besar, yang sangat luar biasa. Tetapi dia pun ternyata tidak luput dari kelemahan, penderitaan yang mengganggunya. Dan di 2 Korintus pasal 12, Paulus menceritakan dan menyebutkan hal itu sebagai duri dalam daging. Ya, nah mari kita akan belajar apa yang kita bisa lihat dari ayat-ayat ini untuk kemudian membawa kita punya cara pandang yang lebih luas tentang sebuah penderitaan atau sebuah hal-hal yang harus ditanggung. Mari kita lihat dulu pada ayat ke-7. 2 Korintus 12 ayat 7 saya bacakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sampai di sini. Ayat 7 berkata, Paulus itu menjelaskan dia diberi duri dalam daging. Meskipun tidak dijelaskan apa. Ya, bisa jadi itu penyakit, gangguan, atau kesulitan yang lain. Ada beberapa referensi yang menyebutkan bahwa itu merupakan gangguan fisik. Kita tidak mempermasalahkan tentang apa bentuk gangguannya, ya, tetapi yang kita bisa belajar ayat ini menuliskan tujuan dia ada duri di dalam daging atau penderitaan itu supaya Paulus tidak meninggikan diri karena dia mendapatkan banyak ya kemampuan untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa, menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang luar biasa. Nah, dari ayat ini kita bisa belajar, kadang Tuhan itu mengizinkan penderitaan, mungkin melalui sakit atau sesuatu yang dialami, lalu itu nampaknya berkepanjangan. Tapi itu bukan berarti karena dia tidak sanggup menyembuhkan, tapi bisa juga untuk menjaga orang itu tetap di dalam kerendahan hati dan ketergantungan kepada Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 juga pernah menuliskan, ya saya mengutip beberapa bagian kalimatnya. Untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi ada kalanya memang diizinkan penderitaan untuk bisa membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan, lebih rendah hati. Karena itu akan menjadi satu perenungan. Jangan kita buru-buru, ya terburu-buru mengutuki sebuah masalah. Karena bisa jadi itu adalah alat Tuhan untuk menjaga kita tetap rendah hati. Ya, itu menjadi sesuatu yang penting. Lalu kita ke ayat 8 dan ayat 9. Ayat 8 dan 9 berkata begini, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Hari ini kita juga melihat Paulus juga berdoa. Paulus juga minta supaya Tuhan mengambil duri itu. Paulus bukan orang yang kebal terhadap penderitaan, ya. Dia ingin penderitaan itu segera berlalu. Tapi yang kita lihat dari jawaban Tuhan itu bukan jawaban ya atau tidak, tetapi justru jawabannya kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi kita belajar dari ayat ini ya, Tuhan itu tidak selalu menghapus penderitaan. Bahkan ketika kita mendoakannya, tetapi kemudian memberi kekuatan untuk kita menjalaninya. Karena Tuhan itu pun suka memberi kehadiran dirinya dalam kita menjalani
masalah-masalah kita. Seperti Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung. Perhatikanlah kalimat ini, di dalam Dia. Berarti waktu kita menanggung penderitaan, Allah ada bersama dengan kita. Ya, Tuhan ada menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita, hadir dalam kita menjalani masalah-masalah kita. Bahkan ayat ini berkata dalam Filipi 4 ayat 13, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi waktu kita ada dalam masalah, kita sedang berjalan, kita harus melewati, Allah itu hadir, Dia menyertai, bahkan ayat ini berkata memberi kekuatan untuk kita bisa melewati. Jadi kalau ada penderitaan yang mungkin hari-hari ini kita sedang lewati, mintalah kehadiran Tuhan. Lalu Tuhan memberi kekuatan, kita jalani, kita hadapi pergumulan itu bersama-sama dengan Tuhan. Seperti Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jadi kita bisa belajar doa kita ya bukan selalu soal tentang mengubah keadaannya. Tuhan tolong keadaannya segera membaik. Tuhan tolong supaya masalah ini segera berlalu. Tidak ada yang salah, kita boleh mendoakan itu. Tetapi kita juga boleh kemudian meminta Tuhan mengubah cara kita memandang masalah. Mengubah hati kita agar kita juga belajar cukup dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir bersama aku menghadapi masalah. Kemudian bagian yang ketiga kita melihat ayat 9 dan 10. Sekali lagi ya, ayat 9 tadi berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungiku. Ini menjadi satu bagian ya, kuasa dalam kelemahan. Ya nampaknya bertolak belakang, tapi inilah keajaiban Tuhan. Sekali lagi Paulus berkata, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku, kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Paulus bahkan berkata di dalam ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi Paulus bahkan berkata, aku rela dalam kelemahan. Untuk apa? Supaya kuasa Kristus itu turun ya menaungi. Jadi hidup kekristenan itu bukan tentang kita membuktikan kekuatan kita, tetapi justru kita memperlihatkan kuasa Tuhan. Kapan kuasa Tuhan terlihat? Saat kita dalam keterbatasan-keterbatasan kita. Ada hal-hal yang menurut manusia itu tidak bisa, tidak sanggup. Justru disitulah kita bisa lihat ada kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 73 ayat 26, pemazmur berkata begini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur bahkan menulis, mungkin fisiknya menurun dalam kesesakan, tapi bagiannya tetap Allah. Kenapa? Karena Yohanes 15 ayat 5 menulis, di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dunia ini sering berusaha menolong, mengajak kita menutupi kelemahan. Tapi sebenarnya firman Tuhan mengajarkan untuk kita justru memuliakan Tuhan. Melalui kelemahan dalam penderitaan kita tetap bersuka cita, kita tetap meninggikan nama Tuhan. Jadi apa yang kita bisa belajar dari catatan Paulus ini? Yang pertama, belajarlah menerima duri dalam daging sebagai guru kita yang mengajari kita secara rohani. Mungkin itu sakit, pergumulan, kelemahan tertentu yang cukup panjang, tapi itu membawa kita terus bergumul untuk bergantung kepada Tuhan. Ya, dan kita minta kekuatan kasih karunia Tuhan. Jangan menunggu masalah sudah selesai baru bersyukur. Tapi kita belajar kasih karunia Allah cukup untuk hari ini. Kalaupun ada dalam masalah, aku bersyukur karena Tuhan memberi aku kekuatan dengan kehadirannya menyertai aku. Dan ketika kita minta ya, jadikan kelemahan itu sebagai wadah kuasa Allah. Tuhan, aku dalam terbatasan. Tuhan, aku dalam hal-hal yang mungkin tidak sama, tapi aku percaya kuasa-Mu sanggup
melakukan hal-hal yang besar. Jadi Paulus menemukan diri dalam daging dalam hidupnya dan menemukan kelemahannya itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru menjadi awal dari pengalamannya akan kuasa Kristus. Jadi kekuatan yang sejati itu bukan hanya ketika kita mampu berdiri tanpa luka. Karena orang kalau nggak punya luka, nggak punya sakit, ya dia akan kuat berdiri. Tapi kalau kita tetap berdiri, bahkan dengan luka kita, karena kasih karunia Tuhan, itulah kekuatan yang sejati. Karena itu mari kita belajar merenungkan apakah selama ini kita melihat kelemahan itu sebagai kutuk atau kesempatan untuk kuasa Allah. Belajar seperti Paulus. Dia berkata, kalaupun ini untuk melatih aku akan rela. Tapi pada saat yang sama kita pun juga menyadari kalau ada yang salah, mari kita perbaiki. Dan belajar hidup terus bergantung kepada kasih karunia Tuhan dibanding kekuatan sendiri. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan ini. Bapak Ibu Saudara yang mungkin ada dalam pergumulan, tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Ya, minta kehadiran Tuhan dalam hidup kita dan izinkan itu melatih hidup kita semakin kuat di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, kesembuhan, pemulihan, mari salurkan melalui chat WhatsApp 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat belajar dari Paulus bagaimana dia menghadapi duri dalam daging. Mungkin hari-hari ini ada penderitaan-penderitaan yang kami sudah doakan, tapi itu masih terus harus kami tanggung. Dan ada hal-hal yang diizinkan untuk mengajar kami tetap rendah hati, tetap bergantung kepada Tuhan. Kami berdoa berkatilah keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya dengan kehadiran Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, mereka sanggup melewati duri dalam daging mereka masing-masing. Biar kami terus berharap dan bersandar kepada Engkau. Kami merasakan kehadiran Tuhan bahkan di dalam kesulitan-kesulitan kami. Kami tetap bergantung kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah terang dunia, kiranya seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang mengikuti Engkau dan tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.